Liputan dokumenter dengan topik Etu Tinju Adat Pemersatu Suku Nagekeo bersama Ferry Sow. Ketika ini kami tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang? Sipo sago anak abu tanama ola, imuloza gaya kotona. Sipo sago moga kami anak abu. Dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat suatu jenis olahraga tradisional yang mirip dengan tinju konvensional. Masyarakat setempat menyebutnya atu atau tinju adat. Atu atau tinju adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Biasanya atu dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai kalender adat. Dan bulan tersebut merupakan masa memanen. Selain itu, atu juga merupakan bagian integral dalam rangkaian adat Nagekeo dan Ngada yang sudah berlangsung berabad-abad. Atu wajib dilaksanakan di Kisah Nata atau alun-alun, rumah adat atau Saowaja yang merupakan pusat dari aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah-tengah Kisah Nata itu terdapat tugu kayu bercabang dua yang dipancang di atas batu bersusun atau yang diberi nama peo yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Untuk masyarakat Natalia, Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, sehari sebelum atu digelar, seluruh masyarakat memadati Kisah Nata dan merayakan malam itu dengan pertunjukan seni musik dan tari atau dero. Atu menjadi tontonan yang menarik karena setiap wilayah, baik perwakilan dari Nagekeo maupun kabupaten tetangga seperti Kabupaten Ngada, sama-sama mengirimkan wakil terbaiknya untuk beradu cepat tangkas dalam duel antar lelaki itu. Proses menuju atu atau tinju adat harus diawali dengan rangkaian ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari 7 suku di kampung Natalia. Ritual adat diikuti masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Rangkaian acara diawali dengan ritual adat Kose oleh suku Nau dan suku Vozo Bena. Kose artinya panggang atau bakar. Semua makanan baik nasi maupun daging yang akan dinikmati dalam acara ini harus dibakar dengan menggunakan bambu atau disebut nasi atau daging bambu bakar. Ritual adat Kose diakhiri dengan memerciki air kelapa muda kepada masyarakat yang mengikuti acara dan dibelahnya kelapa muda oleh tokoh adat yang memimpin acara. Belahan kelapa inilah yang dapat menentukan baik atau buruknya hasil perkebunan atau pertanian masyarakat selama setahun. Asa, dua, telu, putu, 5 pisah. Asa, lengasa. Mau lebih senang, mau lebih susah. Ritual adat Kose menurut tokoh adat Natalia, Bapak Gaspar, merupakan ritual makan bersama yang dilaksanakan di tempat tertentu pada pagi hari dengan meminta restu arwah leluhur untuk kelancaran acara dan kehidupan selanjutnya yang dipimpin oleh tokoh adat. Ritual intinya adalah makan minum bersama dengan tujuan hanya satu, tapi 3 bagian. Pertama adalah bagaimana kita minta kehadiran arwah nenek moyang untuk hadir bersama kita. Yang kedua, kita minta dukungan doa restu dari mereka untuk kita semua. Tentu terlepas dari itu, dalam sapaan adat saya sudah katakan agama dan budaya kita satu, kita menyatu. Lebih dari itu, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam persatuan dan kesatuan dan kekuatan di dalam kita semua, itu yang kita akan buang dalam acara adat seperti tadi. Istilahnya dalam fadih. Setelah acara Kose, rombongan tokoh adat dan masyarakat bersama-sama kembali ke rumah adat dan dilanjutkan dengan ritual berikutnya, Lo Geda, dengan diiringi bunyi gong gendang yang ditabuh para lelaki dengan mengenakan pakaian adat Nagekeo. Lanjutan dari itu, setelah Kose, kan kita ke sini.
begitu sampai di sini ini rumah adat. Tentu belum ada titiknya, tetapi itu masih ada lanjutan kegiatan seperti Logeda. Logeda artinya semua anggota suku dalam suku wajib kita turun untuk mengurus, mengatur dengan catatan Logeda artinya kita bawa padi lama. Padi lama yang dimaksud adalah untuk kita simpan lagi sampai dengan tahun berikut, tahun depan lah, dengan catatan yang lain sudah habis, itu secara ritual baru kita gunakan yang namanya waju bunga. Artinya ketika yang lain sudah habis semua, baru kita manfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itu yang akan kita ambil menjadi tanda panen pertama lah. Tapi panen bukan dari kebun, tapi panen yang lagi kita simpan dari mogaipe, teco-oco yang kecil-kecil. Kita waju bunga artinya kita mulai tumbuh pertama, kita mulai makan pertama, karena sisa yang semua sudah habis, tapi secara adat kita masih simpan walaupun masih sedikit-sedikit. Lebih dari itu tadi, apa yang sudah dilakukan bersamaan tadi, Vea, Sue, kami kan geugele secara hukum adat, itu benar. Mengapa kami lakukan itu? Tentu dulu mau nanya istilahnya suku doi, ya. Tapi kami deko iname abu kajo tu pernah telese. Mamolo kita mau neko apa bevea geu ne esue mamolo. Tetapi punya nilai bahwa karena olah perlu, karena kebutuhan. Dari kebutuhan itu tadi, ya tidak ada persoalan di dalam, ada kesulitan siapapun dilayani berdasarkan bila pu nebu. Karena pu nebu kita sekodoi mona parter. Lalu kegiatan yang dilakukan di bawah dari Kose sampai dengan yang saya lagi jelaskan ini adalah baru 2 suku dari 7 suku. Itu baru Nau dan Vozobana. Tetapi ketika ada keterkaitan karena dari 7 suku ini kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari 7 suku tadi. Kue, Gajah, Eza, Nau, Vozobana, ada tua, ada muda. Dalam ritual tentu ada keterkaitan. Setelah Logeda, acara dilanjutkan oleh 5 suku lainnya yang masih dalam satu kesatuan, ditandai dengan arakan rombongan yang membawa ayam, babi oleh suku Gajah. Suku Demu membawa pakaian pelengkap untuk pria yang bertanding dalam etu seperti kain ikat kepala yang dalam bahasa daerah setempat disebut sada, hoba, dan podi ulu mengitari peo. Sedangkan suku Kue, Eza, dan Teda Dua melanjutkan ritual Logeda. Suku Gajah siap-siap setelah Nau Vozobana selesai. Hingga dari sini yang terkunjung ke Gajah, mulai dengan ritualnya dari Gajah. Nah, dari keterkaitan tadi, apa yang kami lakukan ke atas itu ada connect, artinya sambung dengan puzele Gajah. Dari Gajah, kami pudia Nau Vozobana nuka, zele, siba ne eta Gajah sou ne ana manu, ne moga wawi, ya kalau wa ate, kalau wa manu. Demu sou, dia moga sada, dia moga ko pogu ulu, podi ulu, dia mau ne oba untuk ti ata-atu. Pudia kami Nau ne Vozobana, dia sama kami deo. Hanya kasawali ne li evoe atau ala tatau atu, ala tinju itu namanya li evoe. Hanya kami deo saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah kegiatan tadi selesai, pasti belum selesai, maka hari ini lanjut dengan yang namanya Logeda. Karena Logeda pertama Nau Vozobana dilanjutkan Gajah, Bini Anawawi, Ne Manu. Sesudah itu dilanjutkan lagi Logeda, Kue dengan Eza. Dari situ semua, ketika itu Nipaka im selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan adat dengan nama-nama suku yang saya sebutkan tadi. Nau dan Vozobana kami doa pae, Eza Tukutunu, Gajah lanjutkan dengan Fea, dan ya istilah Tukutunu juga termasuk Kue.
Kalau fea, kata fea ini adalah bahasa adat fea. Tapi kalau kita itu berarti kita mau menyanyikan syair dan lagu tentang hasil peroleh selama setahun. Jadi hasil-hasil yang kita itu kita buatkan dalam syair dan lagu. Itu mulai dari jagung segala macam ubi-ubian sampai hewan-hewan hama itu juga kita buat di syair dan lagu. Nah, kalau hama itu nanti kita tolaknya di waktu Zoka. Itu di kelompok suku Gajah. Iya. Itu semua anggota suku. Yang laki-laki, nah, yang perempuan itu di dapur. Nah, yang bisa duduk situ hanya bapak-bapak dan pokoknya yang laki-laki. Setelah selesai fea, kita masuk ke acara bahasa daerahnya Tika Pati Inu untuk nenek moyang. Yang namanya itu Kaamanu. Kaamanu dalam arti kita memberi makanan untuk leluhur. Nah, seperti itu. Karena mungkin pada saat ini mereka bersama kita di sini. Itu dilakukan oleh anggota suku yang laki-laki saja. Sipo sago anak buta nama ola. Imuloza gaya kotona. Sipo sago moga kami anak bu. Ta jaga ko ada tanah, ada ta gajah. Mo mae salah. Po azwa mai kami outei nukaka kami penibi singe. Lo olo bila lalu lobo. Biala bila kata mana. Mai sai tamamiu tanga obeo. Mona beo. Temas miu ka papa inu papa datang. Nah, sedangkan setelah makan arat ini tadi yang namanya fati tadi itu dilanjutkan dengan nalomeda. Nalomeda ini sudah tergabung dengan anawata. Nah, dari itu semua sebentar sudah pasti malam ini akan terjadi kegiatan tanda atau teke. Kalau teke di sini tidak sekedar teke, tapi kita pakai ritual dengan catatan kita do cepu api pu rel gajah dari gajah. Ketika dari gajah lo cepu api kita mulai dengan teke. Tetapi tentu sebelum itu gong gandang dibunyikan bilaso ya laba paka tuh goeng laba paka goeng. Sesudah itu ketika orang sudah datang semua keluarga kita Papa Oko, usaha ada yang selesai, kita lanjutkan go gendang tidak mungkin dibunyikan, kita lanjutkan dengan tandak atau teke tadi. Artinya kegiatan sampai dengan sebentar malam. Setelah rangkaian ritual adat selesai, keesokan harinya dimulai dengan etu atau tinju adat. Atraksi tinju adat atau etu di kampung Natalia dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan etu coo atau tinju adat bagi anak-anak, dan pada hari kedua dilaksanakan etu meze bagi remaja dan orang dewasa. Jika pada tinju konvensional boleh bertinju bebas tanpa kendali dari pihak luar, maka dalam etu para petarung bertanding di bawah kendali penuh pihak luar dan dilakukan dalam loka etu atau arena tinju yang sudah disiapkan khusus di halaman rumah adat. Para petarung menggunakan sebuah benda keras dari kayu atau pohon enau yang dibuat membulat dan sejengkal panjangnya. Alat yang dijadikan senjata itu selalu tergenggam erat di tangan mereka yang disebut lievoe, dan mereka hanya boleh memukul menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lainnya untuk menangkis serangan. Di belakang para petarung selalu ada orang yang mendampingi dengan memegang kain yang terikat kuat pada badan petarung. 2 orang ini dinamakan sike atau sipe atau pengendali laju pergerakan para petarungnya. Sike atau sipe ini sangat berperan dalam memainkan ritme pertarungan, menarik, melepaskan petarung untuk tetap maju menghajar lawannya. Kemudian ada seka atau wasit yang juga berjumlah 2 orang sebagai penghalau, penengah, juga memancing 2 petarung ini untuk segera saling menghajar. Bila para petarung belum mulai beradu jotos, seka menghentakkan kaki semacam memberitahu para petarung agar segera melepaskan serangan, namun juga sebagai penghalau atau menahan tangan petarung
bila dirasa lawannya sudah terkena pukulan atau menghajar membabi buta. Yang menarik dalam atu meze pada hari kedua, pemuda dan orang dewasa yang merupakan petarung-petarung hebat dari berbagai suku yang ada di Nagikeo dan dari kabupaten tetangga seperti Ngada turut meramaikan Loka Atu atau arena tinju. Calon lawan dari masing-masing petarung dipilih sesuai kemauan dan kesanggupan petarung dengan seorang lelaki sebagai perantara antara kedua kubu hingga terjadi kesepakatan tiap lawan tandingnya. Puluhan pemuda silih berganti memasuki arena dengan semangat tinggi untuk mengalahkan lawan. Riuh gemuruh suara penonton bergema saat adu jotos kedua petarung dimulai. Adu kekuatan kedua petarung ini berhenti bila keduanya mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan lagi. Pada akhir pertandingan, para petarung kembali berpelukan dan berdamai serta melambaikan tangan kepada penonton sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungannya. Hal ini melambangkan sikap atau simbol perdamaian, persaudaraan, dan persatuan. Kalau dalam pertandingan ada yang terluka, berdarah, atau jatuh, biasanya mereka akan kembali disembuhkan melalui ritual adat khusus pada hari ketiga atau hari terakhir yang dinamakan Zoka yang dilakukan oleh para tokoh adat dari suku Gajah yang ada di kampung Natalea. Tokoh adat Natalea, Yohanes Don Bosco Pitawea mengatakan, kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalea merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalea. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalea dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya. Iya, artinya kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalea ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalea, yang mana kegiatan ini untuk memperingati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalea dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini. Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Edi Duewoi. Tema besar dari tinju adat adalah healing event atau kegiatan yang lebih kepada purifikasi, mendamaikan kembali, mempersatukan kembali segala hal yang sudah salah, sudah retak atau buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada yang namanya selebrasi atau perayaan syukuran saja, tetapi rangkaian ritual itu sendiri sebenarnya lebih mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling memaafkan dan lebih bisa saling mengasihi antara sesama kita. Karena dari rangkaian ritual itu sendiri lebih banyak warga atau masyarakat yang memiliki ritual tersebut melatih diri untuk sabar, untuk bisa saling memahami, untuk apa adanya dalam kehidupan, sederhana, tidak berlebih-lebihan, bagaimana kita menghargai para leluhur kita, menghargai sesepuh kita yang dalam bahasa daerah disebut dengan bukajo kita, yang telah mendahului kita mengingat mereka, mengenang mereka, turut merayakan kegiatan itu, atau mengajak mereka untuk turut hadir, untuk turut mendukung kegiatan ritual tersebut. Dan tinjunya sendiri sebagai puncak dari acara, itu juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi, saling berdamai kembali, menahan emosi. Kita perlu orang lain untuk bisa melerai kita. Perlu orang lain untuk bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan sehingga kita bisa berdamai lagi, bisa mengurangi rasa sakit hati kita atau rasa luka kita karena apa yang sudah orang lakukan terhadap kita. Itulah mengapa dalam tinju adat ada sike. Sike yang bertugas untuk menjaga dua gladiator itu atau dua pelaga tersebut, dua petinju tersebut untuk tidak melampaui batas emosi. Mereka diarahkan, mereka ditahan kalau saat emosinya sudah terlalu berlebihan. Dan kemudian jika sudah cukup untuk melampiaskan emosi, untuk saling mendengarkan, saling berdebat, kita akan berdamai kembali. Mereka akan diperdamaikan kembali.
Bahkan dalam rangkaian ritual itu setelah tinju, ada waktu di mana seluruh petinju yang berlaga akan duduk bersama, melakukan ritual yang namanya ritual perdamaian. Makan bersama, bergembira bersama, untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ritual tinju adat tersebut. Jadi demikianlah kira-kira gambaran tentang tinju adat di Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di 31 kampung adat sepanjang tahun, dari daerah selatan, kemudian bergerak ke daerah tengah, dan berakhir di daerah utara. Atu bagi orang Nagekeo bukan sekedar olahraga yang hanya untuk dipentaskan semata. Lebih dari itu, atu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Nagekeo.